Usability is also own measurement. Ada dia punya pengukurannya sendiri, like task success, user satisfaction, and errors. Usability is qualitative. Remember, usability testing is qualitative. But if you are doing a questionnaire, it can also be quantitative. But qualitative, it must be still measurable and convert into numerical form ya. Meskipun kualitatif, kita harus mampu import itu ke dalam numerical ya, sehingga ada angka yang muncul, ada ukuran, ada measurementnya. Example like 65% of user are satisfied with the product, or 90% of user complete the task in less than a minute. So this is the example, the usability testing with qualitative method. So what the first step that are going to do usability testing? First one, you need to measurement planning. Plan. Because for all the things that we are going to measuring usability, is also there are two key aspect, performance and satisfaction. Jadi usability untuk mengetahui kinerja, performance kinerja atau kepuasan, gitu ya. Jadi kita menggali seberapa baik kinerja aplikasi kita dan seberapa puas user terhadap aplikasi tersebut. Sebetulnya untuk menggali ini, gitu ya. Performance and satisfaction. Kita ke performance dulu ya. Performance itu berarti kita fokusnya kepada apa yang user lakukan ketika berinteraksi dengan produk kita. Ini juga termasuk kepada seberapa sukses sih mereka menyelesaikan task yang kita berikan. Bagaimana sih waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan satu task. Berapa sih jumlah kesalahan yang mereka lakukan, misalnya mereka salah klik, salah masuk, salah input. Itu juga dilihat. Jadi bukan teman-teman ngasih task dibiarin tanpa mencari tahu berapa kesalahannya, berapa waktu yang dibutuhkan, saja udah selesai gitu. Mana task yang berhasil, ini selesai. Padahal kita perlu mengukur performance measurement-nya. Dilihat dari apa? Dari complete task-nya, oke, tapi jangan complete task-nya aja. Time require-nya juga. Jadi dilihat dari waktunya. Seberapa lama sih user menyelesaikan satu task tersebut. Selesai sih selesai, tapi butuh waktu misalnya 10 menit ya. Berarti kan tidak usable. Jadi ukurannya bukan selesai atau tidak, complete atau tidak sebuah task, tapi gali juga dari time require-nya. Kemudian amount of effort-nya juga ya. Terus error ya, number of errors. Number of error itu adalah kesalahan tadi ya. Salah klik gitu ya, salah klik yang harusnya dia login malah jadi register, harus masukkan passwordnya angka malah masukkan huruf semua. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh user itu juga harus diidentifikasi. Misalnya udah complete task-nya, berarti sistem saya mudah. Kalau cuman kita melihat tolak ukurnya dari task yang diselesaikan, itu semuanya pasti selesai gitu. Apakah kemudian artinya sistem kita mudah? Tidak. Lihat time require-nya, lihat berapa kali pengguna melakukan error, berapa banyak waktu yang pengguna gunakan untuk mempelajari, berapa banyak effort dia untuk mengklik tersebut gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi usability is a method to measure performance and also satisfaction. Salah klik. Nah, itu saya salah klik tuh. Nah, how to measure satisfaction. Nah, ini kan nanti akan dipelajari lagi ya. Performance ya, tadi performance, ingat dari performance sama satisfaction itu yang biasanya diukur oleh usability. Untuk ukuran yang satisfaction yaitu kita merefleksikan apa yang user rasakan, user pikirkan ketika mereka berinteraksi dengan produk kita. Nah, ini terkait dengan easy to use-nya, confused atau enggaknya, interest atau enggaknya, ada level atau enggaknya. Jadi kalau ini bisa dilakukan misalnya dengan skala Likert gitu ya, puas atau tidak puas. Seperti itu. Nah, first one is measurement planning, kita sudah, and the second step is planning dashboard. So usability testing is not that easy. So you guys need to planning it before we are going to implement it. So there are a dashboard that you can use to plan your usability plan. Ini ada linknya, saya udah sertakan ya. Kalau di link ini nanti ada bentuk PDF yang bisa teman-teman isi. Bentuk dashboardnya kurang lebih seperti ini. This is usability test plan dashboard. The author example Siska ya, IM. Project under testnya example web musika. Test objektifnya I want to know that whether user can
understand how to taking KRS, or whether user can understand how to cancel KRS. Jadi disebutin tujuan-tujuannya. So business case-nya measurement for answering the key questionnaire. There are 5 participants, which is all is a man, yeah, with the age 25 until 30 years old, having a gadget. Requirement laptop, HP, kamera, cam, printer, table, tripod. Tes taksnya apa di sini dibuat. Siapa yang responsible terhadap kegiatan ini juga dibuat. Di mana lokasinya. Gitu. So if you guys already plan it, that you can easy to understand what to do based on your plan dashboard. And then the third step is procedure, how to do it, gitu ya. Biasanya mereka cuman ketika penelitian itu hanya menyebarkan task, gitu ya. Setelah itu menyimak selesai atau tidak task tersebut, selesai, gitu ya. Padahal ada step-stepnya, ada prosedurnya. Pertama, ya 05 menit itu ada form persetujuan. Jadi teman-teman menyediakan there is the agreement form, gitu ya, agreement form that to make sure that user really attend to this usability testing session. And in the 5 until 10 minutes is post-test interview. If you having a question, having the questionnaire like how often you usually using the gadget, kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, itu bisa dilakukan di awal, gitu ya, pertanyaan untuk menggali profil user misalnya. 10 until 40 minutes it's testing task, menyelesaikan tasknya, biarkan user menyelesaikan task. Misalnya tasknya adalah login, gitu ya, atau register. During the user finish their task, you need to observe the time and observe the behavior of user. Jadi amati, gitu, jangan dibiarkan, diamati. Amati apa? Time-nya, waktunya, berapa lama nih user menyelesaikan task ini, dicatat, gitu ya. How many time user done with the one task. Kemudian how about behavior like confusing or thinking or happy. That's we are also observe about the behavior. Then 10 minutes until 45 minutes questionnaire post test. Questionnaire post test like pertanyaan lanjutan, gitu ya, pertanyaan lanjutan. Jadi setelah itu harusnya ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan ini juga bisa misalnya di sini teman-teman sisipin SUS, gitu ya, SUS questionnaire, UEQ questionnaire, untuk memperkuat usability testingnya, gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa milihnya satu, gitu ya. Untuk menggali usability testing pakai SOS saja. Tapi kita tidak pernah tahu perspektif nilai SOS itu kesulitan mana yang user itu rasakan, gitu ya kan. Nah, jadi ada perpaduan kuesioner, gitu ya. Kuesioner bisa pakai SOS atau kuesioner yang tadi. Kuesioner di awal ini dia kuesioner tentang usernya, gitu ya, seberapa sering mereka melakukan menggunakan handphone, pernahkah mereka misalnya menonton film nah ini disesuaikan dengan projectnya. And then 50 until 55 minutes, ya, kita mereview semua proses tadi apakah sudah terisi, apakah user menjawab dengan benar, gitu ya. And 55 until 60 minutes asking user, gitu ya, asking user, atau kalau ada pembayaran intensif atau hadiah giveaway, you can do it in this time, ya, 50 minutes until 60 minutes. How about room, ya, itu ada concept, there is concept room that you can using a single room, disability room layout, or the classic room, ya. Single room, ya, at least, ya, ada there observer, facilitator, mirror, laptop, partisipan, video cam, ya. Nah, jadi ada yang mengamati, ada sebagai fasilitator. What is difference between, ya, facilitator and observer? Facilitator have the deep understand of their participant. They are only sensitive to verbal cues, also able to read non-verbal behavior. Jadi dia yang mengamati behavior user tadi. Kalau misalnya ada movement lips, eyebrow nods, or frowns, or non-verbal behavior that coming from user, the facilitator is really understanding or sensitive. Facilitator can observe detail every action, subtle change in the body language of participant. Dan dia akan mencatat itu. Within the observer can be invited by the facilitator to ask follow-up question. Jadi dia akan memfollow up pertanyaan, ya, or write down their question and give them to the facilitator, atau dia yang akan mengobservasi, gitu ya. Kayaknya usernya ada harus
harus dikasih pertanyaan atau open end question ya. Jadi untuk memake sure apa yang tadi dilakukannya seperti itu atau tidak. Ini dilakukan di akhir. Apa yang harus dihindari? Avoid facilitator behavior can influence the facilitator. Jadi kita perilaku fasilitator, kita sebagai fasilitatornya itu bisa mempengaruhi partisipan ya. Misalnya, jadi misalnya kita ada tanda-tanda kita gitu ya, tanda-tanda kita mencatat, menandakan oh taksnya udah selesai berarti saya berhasil nih gitu ya. Jadi gestur-gestur kita juga harus diperhatikan sebagai fasilitator. Misalnya kita mengangkat notes gitu ya, ketika partisipan menyelesaikan taks, itu kan jadi terlihat bahwa oh taks yang dia lakukan sudah selesai nih. Karena tidak boleh kita memberikan kode-kode atau clue-clue pada saat si partisipan menyelesaikan taksnya. Sehingga biarkan itu terjadi secara natural. Kesalahan ataupun apapun memang datangnya dari user. There are also classical layout. Nah, ini jadi yang perbedaannya adalah ada ini ya, separate ada ruang ya, two rooms difference. First room is for the participant and the second room is for the observer. And there are also kayak ini ya, kayak ketika kalau di film-film luar tuh ya, kalau polisi lagi nanyain narapidana itu kan ada yang menyimak dari luar pakai kaca tapi nggak kelihatan gitu ya, ada yang lagi diwawancarai di dalamnya, persis seperti itu. Ini pasti high budget gitu ya, kalau teman-teman persiapkan sesuai dengan prosedur ini will be high gitu ya, high cost. In the classical usability room, participant observer separate room, so the participant doesn't feel intimidated. They are separate by one-way mirror, so that observer can see participant, but the participant cannot see the observer. Also, there are video camera to control by apparatus, the same room observer. There are also equipment like camera to record, mirror to observe, screen recording software, tripod, microphone. That is ya, kenapa seribet ini? Karena kita mempelajari behavior user juga dan time, waktu yang dikerjakan. Jadi kenapa dikatakan produk kita mudah, yaitu diperkuat dengan usability testing tadi, karena kita mengamati langsung